Halo para calon arsitek pembelajaran masa depan. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau RPP itu cuma sekedar dokumen administratif yang kaku dan jujur aja ngebosenin? Hari ini kita bakal bongkar total cara pandang itu. Kita akan merancang RPP bahasa Arab yang benar-benar hidup, relevan banget buat siswa-siswi kita di MI, MTS maupun MA, dan yang paling penting, bikin kalian makin semangat buat ngajar. Oke, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya RPP yang kita buat itu bukan cuma jadi tumpukan kertas buat menuhin syarat akreditasi, tapi jadi semacam peta petualangan belajar yang seru, yang bermakna, dan benar-benar nyambung sama dunia anak-anak Gen Z sekarang. Untuk ngejawab pertanyaan tadi, kita akan jalan bareng lewatin 5 tahap ini. Anggap aja kita lagi jadi arsitek, ngerancang sebuah bangunan pengalaman belajar yang kokoh, mulai dari pondasinya sampai atapnya. Ini dia agenda kita. Langkah pertama, dan jujur, ini bagian yang paling sering kelewat. Sebelum kita pusing mikirin metode, materi, atau media pembelajaran, kita harus bangun dulu pondasinya. Ini bukan soal teknis, tapi soal hati, soal filosofi yang bakal jadi jiwanya setiap kegiatan di kelas kita nanti. Oke, kita bedah ya. Pondasi kita ini namanya kurikulum berbasis cinta atau KBC. Dengerin deh, ini bukan cuma istilah yang manis doang. Ini adalah sebuah pendekatan yang dengan sengaja menempatkan empati dan pengembangan karakter di jantung pembelajaran. Intinya simple. Sebelum kita mengajar bahasa Arab, kita lagi mendidik seorang manusia. Kerennya dari ide KBC ini, dia nggak ngawang-ngawang. Semuanya ditarik ke satu konsep yang universal dan super praktis, empati. Ini bukan teori di atas langit ya, tapi sebuah skill yang nyata. Pertanyaannya jadi, bisakah kita sebagai guru beneran mencoba melihat dunia dari kacamata siswa kita? Dan ini bukan ide yang berdiri sendiri loh. Pondasi KBC ini sejalan banget sama teori-teori pendidikan keren, misalnya dari Carol and Tomlinson. Dengan empati sebagai dasar, kita bisa ngebangun lingkungan belajar yang aman, yang bikin anak nggak takut salah. Kita juga menumbuhkan growth mindset, keyakinan kalau jago bahasa Arab itu bukan bakat lahir, tapi bisa diperjuangkan. Dan yang paling penting, kita geser fokus kita dari ngejar target bab menjadi membentuk karakter manusia. Oke, pondasi hati atau mengapanya udah kokoh. Sekarang kita mulai bangun dinding dan pilarnya. Tujuannya apa? Di bagian ini, kita akan fokus mengubah target kurikulum biasa atau yang kita kenal sebagai capaian pembelajaran menjadi kompetensi nyata yang beneran dibutuhin siswa di masa depan. Nah, coba lihat pergeseran mindsetnya di sini. Pendekatan tradisional seringkali berhenti di hafalan mufrodat atau ngertiin kaidah nahwu shorof. Sekarang kita naikin levelnya. CP yang sama misalnya tentang perkenalan diri buat siswa MI kita ubah. Bukan lagi sekedar siswa mampu menghafal teks, tapi siswa mampu berkolaborasi menciptakan dialog perkenalan yang kreatif. Ini cara kita nyambungin bahasa Arab dengan skill abad 21. Kuncinya adalah dengan sengaja mengintegrasikan 6C dari Michael Fullan. Ini kayak 6 skill super yang harus kita tanamkan. Contohnya, buat kolaborasi di tingkat MTS, siswa bisa bikin proyek video tur sekolah pakai bahasa Arab. Atau untuk berpikir kritis, di level MA, mereka bisa kita tantang untuk menganalisis dan membandingkan 2 artikel berita berbahasa Arab dari sumber yang beda tentang isu yang sama. Pembelajaran jadi punya dagingnya, nggak cuma kulitnya doang. Kita udah punya pondasi mengapa dan tujuan apa. Sekarang bagian paling seru sekaligus paling challenging, bagaimananya. Gimana kita bisa merancang satu pembelajaran yang sama, tapi bisa kena ke semua siswa di kelas yang kemampuannya pasti beda-beda. Jawabannya ada di sini, pembelajaran berdiferensiasi. Menurut pakarnya, Carol and Tomlinson, ini bukan berarti kita harus bikin 30 RPP yang beda buat 30 siswa. Bukan, ini tentang kita sebagai guru yang jadi lebih proaktif, sengaja memodifikasi apa yang kita ajarin dan gimana cara kita ngajarinnya biar cocok buat kebutuhan tiap anak. Tomlinson ngasih kita 3 kacamata diagnostik yang super simple buat kita pakai. Sebelum kita ngerancang aktivitas, coba deh tanyain 3 hal ini ke diri sendiri. 1, tingkat kesiapan siswa kita gimana? 2, apa sih minat mereka yang bisa kita kaitkan sama pelajaran? 3, gimana gaya belajar mereka yang paling efektif? Jawaban dari 3 pertanyaan ini adalah resep RPP kita.
Anggap aja slide ini sebagai menu diferensiasi praktis buat kalian. Ada 3 hal yang bisa kita otak-atik. Pertama, konten. Misalnya untuk materi kiroah di kelas MTS, kita bisa kasih teks berita pendek buat yang udah lancar, dan teks dialog sederhana buat yang masih butuh bimbingan. Kedua, proses. Kasih mereka pilihan cara berlatih. Mau diskusi kelompok mecahin teka-teki bahasa Arab? Boleh. Mau nulis jurnal refleksi sendirian? Silakan. Ketiga, produk. Biarkan mereka nunjukin hasil belajarnya dengan cara yang beda-beda. Bisa lewat poster infografis, rekaman podcast, atau bahkan video pendek. Selanjutnya, kita masuk ke komponen yang seringkali jadi momok, evaluasi. Tapi tenang, di sini kita akan melihat evaluasi dari sudut pandang yang sama sekali beda. Bukan sebagai hakim yang ngasih vonis, tapi sebagai pemandu yang nunjukin jalan. Kutipan dari Tomlinson dan Moon ini benar-benar mengubah segalanya. Asesmen itu bukan lagi raport di akhir semester yang bikin deg-degan. Coba bayangin, asesmen itu kayak GPS kita. Setiap hari, dia ngasih data real time buat ngebantu kita nentuin arah. Oke, belok sini. Atau, wah, harus putar balik nih. Jadi asesmen itu punya 2 wajah. Yang pertama, sumatif. Ini yang kita kenal sebagai UTS atau UAS. Tujuannya off learning, untuk mengukur hasil di akhir. Tapi yang jauh lebih penting buat RPP kita sehari-hari adalah asesmen formatif. Tujuannya for learning, untuk mendiagnosis, ngasih umpan balik, dan memandu proses belajar. Ini bukan buat ngejudge, tapi buat ngebantu. Dan ngelakuin asesmen formatif ini nggak harus ribet loh. Kalian bisa langsung pakai teknik-teknik simple ini. Misalnya, exit ticket. Di akhir kelas, minta siswa nulis di secari kertas, 1 mufrodat baru yang mereka pelajari hari ini, dan 1 pertanyaan yang masih ngeganjel di kepala mereka. Data sekecil ini, wah itu berharga banget buat jadi kompas kita di pertemuan selanjutnya. Oke, semua bahan bangunannya udah kita kumpulin. Kita punya pondasi KBC, kita punya pilar tujuan 6C, dan kita punya desain interior diferensiasi. Sekarang, saatnya kita satukan semua itu jadi 1 cetak biru atau blueprint RPP yang siap dieksekusi. Jadi, inilah rangkumannya. 5 langkah praktis buat ngerancang RPP Bahasa Arab yang transformatif. Pertama, selalu mulai dari hati, dari pondasi KBC dan empati. Kedua, naikin level CP kalian dengan kompetensi 6C. Ketiga, rancang aktivitas yang merangkul semua siswa lewat diferensiasi. Keempat, siapkan asesmen bukan sebagai hakim, tapi sebagai kompas. Dan terakhir, tuangkan semua itu dalam sebuah skenario pembelajaran yang hidup, fleksibel, dan siap dijalankan. Pada akhirnya, semua ini ngajak kita untuk melihat peran kita jauh lebih besar dari sekedar pengajar bahasa Arab. Pertanyaannya bukan lagi materi apa yang harus kita sampaikan hari ini, tapi manusia seperti apa yang sedang kita bantu untuk tumbuh lewat kelas kita. Jadi, siapkah kalian menjadi seorang arsitek pembelajaran?